Kalau gue dengar kata street food atau jajanan kaki lima, yang ada di pikiran gue tuh kayak satu, murah, terus biasanya lebih enak dari restoran, dan ini adalah poin terpentingnya, otentik. Di edisi street food kali ini, gue mau cobain 3 jajanan kaki lima yang ada di depan Masjid Sunda Kelapa. So, ini dia street food Masjid Sunda Kelapa. Yang pertama gue datengin yaitu pedagang kaki lima yang ngejual makanan khas Padang, yaitu sate Padang nan kanduang. Sate Padang nan kanduang ini sudah memiliki banyak pelanggan karena memiliki cita rasa yang lezat dan selalu menjaga kualitas dari satenya. Untuk satu porsi sate Padang nan kanduang, kalian dikenakan Rp25.000 dengan isian sate 10 tusuk dan ketupat. Biasanya, sate Padang ini buka setiap hari dari pagi sampai malam. Namun, dikarenakan kondisi pandemik seperti ini, jam buka mereka menjadi Selasa sampai dengan Kamis dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Jumat sampai dengan Minggu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan hari Senin mereka libur. Gak sulit menemukan sate Padang nan kanduang ini karena begitu kalian sampai di parkiran depan Masjid Sunda Kelapa, gerobak mereka itu ada di bagian paling depan di sisi tengah. Kuliner kaki lima berikutnya yang bakal gue cobain yaitu adalah siomay. Dan ini dia adalah siomay menteng SK. Siomay menteng SK ini udah buka sejak tahun 1998. Dan dalam sehari bisa menghabiskan 150 sampai dengan 200 porsi siomay. Memiliki kualitas siomay yang baik dan bumbu kacang yang luar biasa membuat siomay ini banyak diserbu pelanggannya, terutama dari sore menjelang malam. Untuk satu porsi siomay ini dikenakan Rp18.000 dan untuk satu porsi berisikan 6 isian yang bisa kalian pilih sesuai selera kalian. Siomay menteng SK buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam dan lokasinya juga berada di bagian paling depan dan dekat dengan pintu masuk Masjid Sunda Kelapa. Nah, kuliner kaki lima terakhir yang gue cobain adalah ketoprak. Ini dia adalah namanya ketoprak Madura Proklamasi. Yang bikin gue penasaran untuk cobain ketoprak ini, itu karena namanya ketoprak Madura. Yang justru biasanya yang gue temuin itu ketoprak Cirebon. Gak sempet nanya ke bapaknya yang jual mengenai asal-usul nama tersebut karena bapaknya lagi sibuk banget ngelayanin banyaknya pesanan. Tapi, basic dari ketoprak ini sama dengan ketoprak lainnya. Keunggulan ketoprak ini dia punya bumbu kacang yang bisa gue bilang ini kental banget. Dan poin plusnya lagi, mereka baru goreng tahunya ketika baru ada pesanan. Jadi bener-bener panas dan fresh, dan bumbu kacangnya pun diulek ketika baru ada pesanan. Untuk satu porsi ketoprak ini dikenakan Rp13.000. Kalian bisa tambah telur rebus atau goreng dengan harga tambahan Rp2.000. Tapi pas gue beli ini, telurnya udah habis karena ketoprak ini udah diserbu pembeli dari pagi. Ketoprak Madura Proklamasi buka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan lokasinya ada di deretan paling depan dan di ujung kanan parkiran Masjid Sunda Kelapa. So, gue bakal langsung review aja makanannya. Let's go. Yo, assalamualaikum, balik lagi sama gue ya, Hanif dari channel Mamang Kuliner.
Nih hari ini gue pengen nge-review street food lagi. Nah kali ini gue pengen street foodan itu di masjid, depannya Masjid Sunda Kelapa. Jadi kalau lo tau Masjid Sunda Kelapa itu kan depannya banyak banget street food gitu ya, kayak berjejer gitu makanan kaki lima. Nah sebenarnya yang gue incer itu tongsengnya, namanya kok nggak salah tongseng Pak Agus ya kan. Nah gue tanya tukang parkirnya, tongsengnya katanya tutup, ada hajatan di rumahnya. Udah gue pilih yang lain aja kan, ada somai, terus ada sate padang, sama ada ketoprak ya kan. Gue mulai dari yang sate padang dulu kali ya. Lapar juga gue, belum makan siang. Minum dulu, bismillah. Gue bakal jajal satenya. Ya sikat, bismillah. Jangek. Bahaya nih. Gue udah ini, wanti-wanti banget gue ngomong jangek. Ya sikat. Ya ini untuk sate padangnya ya kan, menurut gue bumbunya cukup kuat gitu ya, cukup nendang lah ya. Untuk si dagingnya sendiri, ini kalau nggak salah kalau sate padang itu pakai lidah kan ya, karena ini teksturnya tuh bukan kayak daging biasa ya. Jadi ini untuk lidahnya juga oke, kenyalnya masih dapat banget, dan masih ada rasa tekstur ngelawannya gitu. Dan habis itu ketupatnya, menurut gue ketupatnya tuh cukup soft juga ya. Dia nggak cuma soft gitu, kayak dikunyah tuh enak gitu. Dan ini juga bumbu dari si sate padangnya cukup ini juga ya, cukup kental nih. Cukup kental, asinnya pas, pedesnya juga lada-ladanya dapet menurut gue. Ini aroma smoky dari lidahnya juga keluar gitu loh. Ya berikutnya gue bakal cobain somainya dari Somai Menteng SK ya kan. Tapi sebelumnya minum dulu. Nah ini nih yang bikin gue ngiler nih, somai nih. Dunia persomaian emang gak pernah salah gitu loh. Ini by the way somainya udah gue kasih jeruk nipis, tapi since jeruk nipisnya tidak terekam gitu. Saya lupa mencet nomor record. Emang tuman ini pak saya pak. Cobain dulu somainya. Yuk, monggo. Favorit gue banget ketika telurnya ketemu sama bumbu kacang. Sikat. Ya, tekstur dari bumbu kacangnya sendiri, gue ngerasain ini cukup kental, tapi nggak yang kental-kental banget, tapi cukup kental. Ini bumbu kacangnya halus menurut gue, kayak apa ya, semi blender gitu loh rasanya. Apa emang di blender ya? Iya kali ya, emang kalau bumbu kacang yang gini kagak diulek kali ya, gue nggak tahu juga sih. Kalau dari taste-nya sendiri gue ngerasain dari asin, manis, gurihnya itu gue ngerasain kayak balance sih, jadi pas gitu loh. Terus dari somainya sendiri, kenyalnya dapat banget, lembut, tapi masih ngasih perlawanan begitu lu ngunyah. Jadi menurut gua ini sensasi ngunyahnya oke dari somainya. Somai sendiri ngeluarin aroma-aroma bumbu gitu, kayak semacam apa ya, aroma bawang atau apa gitu, pokoknya kuat, agak kuat gitu. Jadi pas lu kunyah itu si rasa somainya sendiri tuh nggak ini loh, nggak kalah sama bumbu kacangnya. Aroma lada dari siomay juga agak cukup keluar. Jadi emang dari siomaynya sendiri tuh udah tasty gitu loh. Kita cobain siomay tahunya. Tahunya oke, tapi nggak begitu spesial. Maksudnya ya tahu gitu loh. Enak aja kalau tahu mah. Coba kentangnya ya. Sikat. Gue suka banget sama tekstur kentangnya, karena bener-bener lembut, tapi nggak yang hancur. Tingkat kematangannya pas gitu maksud gue. Ya berikutnya gue bakal cobain ketoprak dari Ketoprak Madura Proklamasi. Biasanya lu denger bebek Madura, ketoprak Madura. Cobainnya langsung. Minum dulu. Cobain dulu ya. Bismillah.
Untuk tekstur bumbu kacangnya, ini nggak yang 100% bener-bener halus. Masih ada kayak sedikit, ini udah halus tapi nggak yang 100% banget. Jadi masih ada berasa kayak bulir-bulir kacangnya. Tekstur dari lontongnya oke, cukup lembut. Terus habis itu, di sini ada tahu ya kan. Tahunya ini oke menurut gua. Apalagi kalau lu belinya kalau lu makan di sana misalnya gitu ya, itu kan baru banget digoreng, itu tahunya masih panas, itu pasti oke banget menurut gua. Bihunnya juga cukup oke, teksturnya dia nggak hancur. Padahal gua udah take away, tapi teksturnya masih kejaga menurut gua, nggak begitu yang sampai kayak buyar gitu loh. Ini untuk saus kacang ya menurut gua. Dari segi keasinan menurut gua pas ya. Ini gurihnya dapet banget, asinnya pas. Terus bumbunya juga cukup keluar, berasa gitu. Dari aroma kacangnya segala macem. Nah mungkin di sini ini berdasarkan selera aja kali ya. Kalau selera gue pribadi, gue lebih prefer lu minta ekstra kecap. Karena ini gue ngerasa si gurihnya itu lebih dominan gitu. Jadi rasanya ini enak, tapi coba lu tambahin kecap ini jadi gokil banget. Mungkin juga nih yang jualnya atau yang jagainnya si bapak yang jualan ketoprak proklamasi ini mikir kayak nggak semua orang suka manis gitu kan. Jadi dia mungkin untuk kecapnya nggak ngasih banyak, jadi lu bisa adjust sendiri gitu ketika lu di rumah atau lagi makan di sana gitu. Ya kalau gitu gue bakal langsung rating aja. Untuk ketoprak gue kasih rating berapa ya? 82 gue. Untuk ketoprak 82, untuk sate padang 80, untuk siomay 85 gue. Gue suka banget siomay sih, bingung gue. Oke mungkin segitu aja vlog gue kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya dan support selalu. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the